Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah yang ada di sini dan di media sosial yang berbahagia, pertama mari kita memanjatkan puji syukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini dan jamaah yang ada di media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan ceramah umum, yaitu tentang malu mendatangkan kebaikan. Hidup itu harus mempunyai sikap dan sifat baik. Pada abad 20, abad 21 ini, ya, abad 20 ke 21 menuju ke 21 telah terjadi perubahan besar, ya, karena semua dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan kita cepat dapat informasi apa saja. Apa itu gadget? Ya. Gadget atau HP yang Android terutama, yang bisa mempercepat informasi itu dengan bantuan internet, ya, yaitu media sosial. Media sosial bisa di Facebook, media sosial WA, Twitter, Line, ada lagi TikTok, Snack, dan sebagainya, yang sekarang ini banyak sekali aplikasi yang ada. Jadi ilmu pengetahuan teknologi ini mempengaruhi hidup manusia. Dengan adanya iptek, menjadi diri kita kadang dan sering kita lihat bahwa orang lupa terhadap masa akan datang, yaitu kematian. Kadang kita lupa, waktu kita gadgetan terus, lupa bahwa kita akan meninggal, kita ada temannya dekatnya, kita ada orang lain, itu dianggap tidak ada. Kalau sudah kita itu senang dengan game online, maka temannya, dekatnya, dan sebagainya yang ada di dekatnya meninggal pun dia tidak tahu. Bisa-bisa dia masa bodoh, ya. Karena apa? Karena terlalu sibuk dengan gadgetnya itu, HP-nya, ya. Bisa mendatangkan kematian juga. Jadi kadang orang yang saking atau seringnya melakukan game online, tiba-tiba dia sakit jantung dan meninggal. Dia lupa bahwa hal semacam itu tidak perlu. Oke lah, iptek ini jadi informasi yang baik untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi jangan lupa bahwa hidup itu ada yang perlu diatur waktunya. Sekolah, waktu sekolah, sholat. Kalau kuliah ya kuliah. Kalau masak, ibu-ibu ya masak. Bapak-bapak yang kerja ya harus kerja. Jangan gadgetan terus, jangan HP-HPan terus, ya, jamaah YouTuber. Semuanya yang ada di media sosial, ya. Terutama yang ada di sini, ya. Jangan lupa itu. Masuk ke alam kubur dan menuju ke akhirat. Jadi kadang kita itu sering lupa hal-hal semacam itu. Jadi gadget atau HP itu melupakan kehidupan yang real, ya, yang nyata. Kadang yang tidak nyata itu jadi sesuatu yang di pikiran kita. Maka orang demi terkenal, demi uang, demi jabatan, demi kekayaan, demi viral, demi wanita yang dicintai, dan demi apa saja, mereka lupa akan malu. Jadi malu yang ada di kita itu kadang dilupakan, karena mereka di media sosial melakukan hal-hal yang tidak malu lagi, malu-maluin malahnya. Sikap malu sudah jauh dan banyak orang tidak malu lagi. Manusia tidak mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Mereka berpikir praktis dan melihat sekarang.
penting dapat kekayaan, dapat apa saja, dapat terkenal, viral. Akhirnya hidupnya tidak punya rasa malu lagi. Ingin terkenal berkata buruk sampai fitnah dibunyikan, disuarakan di media sosial. Jadi di media sosial itu dia ngomong gak karuan, bicara itu tidak terkendali, makanya mereka menjadi viral dan menjadi tontonan banyak orang, tidak malu lagi. Makanya sikap malu, sikap dan sifat malu ini harus kita punyai. Tujuannya ingin terkenal dan dapat viewer, ya, subscribe, akhirnya dapat uang dari media sosial itu. Di media sosial, di YouTube itu atau di media sosial yang lain itu pasti akan dihitung angka-angka dan akan diberi rezeki berupa uang. Karena setiap orang yang melihat itu membayar, membayar kemudian akan diberi bayaran. Ya, kalau niatnya seperti itu. Banyak orang yang tidak malu lagi melakukan itu demi uang, demi mendapatkan viewer, subscribe atau penonton dan sebagainya. Kita sebagai orang berakal harus berpikir ke depan untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Maka kita harus punya rasa malu. Jangan seperti itu ya. Sikap yang vulgar. Jangan kita itu bersikap yang vulgar. Ya, terbuka. Malah apa saja dibuka sampai auratnya tidak malu lagi menampakkan aurat ya. Jadi itu jadi masalah bagi kita. Jadi malu ini sangat penting bagi kita ya, jamaah YouTuber dan jamaah yang ada di sini. Apa itu kata-kata vulgar, tidak baik dan tidak pantas. Jangan vulgar dalam pakaian sampai tidak pakai baju atau pakaian. Kadang wanita pengen terkenal, viral, dia melepaskan baju satu persatu. Nah, itu tidak malu lagi. Maka malu yang ada di media sosial itu penting sekali bagi diri kita, jamaah YouTuber ya. Jamaah yang ada di sini juga ya, jangan lupa. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Jabir radhiyallahu an, artinya malu merupakan perhiasan takwa, merupakan kemuliaan, dan sebagus-bagus kendaraan ialah bersabar dan menanti jalan keluar dari Allah merupakan ibadah. Jadi kita itu harus mempunyai rasa malu. Malu itu adalah perhiasan bagi hidup kita di dunia ini ya. Jamaah YouTuber, jamaah yang ada di sini. Kemudian hadis riwayat Abu Naim dari Ibnu Umar, artinya malu dan iman selalu bersamaan. Bila mana salah satu di antaranya lenyap, maka yang satunya lagi ikut lenyap. Jadi kalau malu itu tidak ada lagi di dalam diri manusia, maka imannya itu akan hilang juga. Ya, karena malu ini penting sekali buat diri kita, buat identitas kita, buat karakter kita. Makanya orang timur zaman dahulu kala itu punya rasa malu. Sekarang ini dengan adanya teknologi, ilmu pengetahuan teknologi yang maju, malah rasa malu itu hampir hilang. Ada yang hilang, ada yang masih ada. Maka jamaah di sini dan jamaah YouTuber semuanya kita harus punya rasa malu. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al haya'u khairu kulluhu. Sikap malu mendatangkan semua kebaikan. Jadi kalau kita punya rasa malu, maka kebaikan itu akan mendatangi kita. Karena hal semacam itu akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Ya.
Maka kita sebagai manusia harus punya rasa malu dan bersikap malu terhadap apa yang kita lakukan. Kalau tingkah laku kita tidak pantas, merugikan orang lain dan ingin kaya, terkenal, melakukan apa saja, maka itu tidak baik ya. Kalau kita bersikap malu, akan datangkan menghampiri kebaikan. Jadi datanglah kebaikan. Kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita punya sifat dan selalu bersikap malu kalau kita berbuat tidak pantas, berkata yang buruk, merugikan orang lain, memfitnah, ghibah atau mengata-ngatain orang dan seenaknya sendiri berkata, berucap, bersikap di media sosial atau dalam dunia maya ini, itu harus kita hilangkan. Kita harus punya rasa malu. Malu terhadap diri sendiri, malu terhadap keluarga, malu terhadap masyarakat, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus punya rasa malu, terutama semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan malu. Ya, makanya kita harus punya rasa malu. Kalau punya rasa malu, maka al-haya'u khairu kulluhu. Sikap malu mendatangkan semua kebaikan ya. Kita malu seperti itu dan hati-hati di dunia nyata dan maya. Ya, semoga kita punya rasa malu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.